Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam dan berbahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Siti Hartina MPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA 14 Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Salam guru penggerak, tergerak dan menggerakkan. Baiklah, Bapak-bapak, ibu-ibu dan semuanya, saya pada kesempatan ini akan menyajikan sebuah video tentang pemahaman dan penyebaran aksi nyata saya 1.4 budaya positif pada rekan-rekan sekerja saya di SMA 14 Sarolangun. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan guru staf SMA 14 Sarolangun. Baiklah, pada pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada pagi menjelang siang ini kita akan melaksanakan aksi nyata dari program CGP Angkatan 10 dari rekan kita Ibu Siti Hartina, yang mana beliau akan menjelaskan beberapa hal. Mudah-mudahan nanti kita dapat mengambil ilmu dari apa yang beliau paparkan nanti. Kemudian saya selaku pembawa atau pembuka acara mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya di ruangan ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Bapak Ibu dapat berkumpul di aksi nyata saya 1.4. Baik Bapak Ibu, saya akan berbagi sedikit pengalaman, kemudian pemahaman tentang budaya positif. Nah, di sini sebelum saya memulai berbagi ilmu, mari kita ice breaking dulu. Mungkin tadi sudah panas ya, karena kegiatan rapat. Jadi kita ice breaking dulu untuk merelakskan pinggang kita, karena sudah lama duduk tadi dan dengan tegang ya. Diharapkan Bapak Ibu guru untuk berdiri. Kita melakukan ice breaking dulu. Kita
Bagaimana Bapak Ibu sudah berkeringat? Karena kita akan cuma ada satu, kita berbagi ya, sama dengan guru penggerak itu berbagi. Karena Bapak Ibu baik, kita langsung saja. Jadi di sini yang akan saya jelaskan, pertama itu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai kebajikan, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga distribusi. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi di sini sesuai dengan Ki Hajar Dewantara bahwa kita seorang guru dituntut, diharuskan menuntun seorang siswa, bukan menuntut atau memaksa Bapak Ibu ya, tapi kita harus menuntun siswa ke arah yang lebih baik, karena siswa itu sendiri sudah ada kuadrat alam di siswa itu sendiri. Nah, kemudian di sini tidak lupa dengan profil Pancasila. Nah, profil Pancasila adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kebinekaan global, bergotong royong. Nah, gotong royong di sini bukan berarti untuk kegiatan gotong royong saja, tapi ada kolaborasi antara siswa dan guru untuk kegiatan pembelajaran. Nah, di sini kreatif, kita dituntun untuk kreatif, mengubah paradigma lama itu metode pembelajaran ceramah ke pembelajaran yang asik dan menyenangkan bagi siswa, yaitu dengan metode memanfaatkan IT bisa digunakan dengan cara bermain, belajar sambil bermain. Nah, kemudian bernalar kritis, siswa di sini diharapkan ada nalar kritis, bukan guru saja yang sebagai pemimpin pembelajaran, tapi kita harus berpusat kepada siswa yang harus aktif, kemudian mandiri. Nah, di sini ini adalah profil Pancasila. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif adalah kesadaran, intinya kesadaran untuk peserta didik maupun kita sebagai guru dan warga sekolah untuk kegiatan di sekolah atau peraturan di sekolah tanpa adanya imbalan atau penghargaan ataupun ancaman ataupun hukuman, tetapi kesadaran dari diri kita sendiri atau motivasi dari diri kita sendiri. Nah, itu dinamakan disiplin positif. Kemudian siswa memiliki tanggung jawab bahwa ia harus melakukan peraturan sekolah, ya harus disiplin. Nah, ini dinamakan disiplin positif. Ini pengertiannya secara bahasa Indonesia ini artinya belajar disiplin. Tetapi dalam garis besarnya disiplin itu adalah kesadaran diri kita sendiri akan tanggung jawab. Ya, ini selanjutnya. Nah, nilai kebajikan dari budaya positif itu ada, yaitu tadi profil Pancasila, ada 6 nilai ini, kemudian ada nilai dari toleransi, kemudian mandiri, intinya nilai-nilai kebaikan ya yang disebarkan pada budaya positif. Itu ada gotong royong, ada kerjasama, ya nilai-nilai yang diterapkan pada budaya positif itu. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu jika peserta didik untuk dia lebih disiplin ataupun menaati peraturan itu, kita lihat dulu kenapa siswa yang tidak bisa datang tepat waktu. Ditanyakan dulu alasan siswa datang tidak tepat waktu itu kenapa. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Ini pengertiannya adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Nah ini kan kebutuhan dasar manusia. Jadi peserta didik itu jika melanggar sebuah peraturan, berarti dia tidak memenuhi 5 kebutuhan dasar ini. Salah satunya ini tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Bisa jadi dia datang tidak tepat waktu karena sakit
sakit ya, ini bertahan hidup ya, tidak memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia. Kemudian ini mungkin ada dia tidak datang ke sekolah apa karena ada konflik dengan rekan sejawatnya ya, ini alasan dari siswa yang tidak datang tepat waktu. Misalnya ada lagi ini penguasaan ya, dan kebebasan dan kesenangan dari siswa itu sendiri, baik siswa maupun kita. Alasan dia tidak bisa memenuhi disiplin positif itu alasannya ada dari 5 ini ya: bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah selanjutnya Bapak Ibu, nah ini yang harus kita kuasai Bapak Ibu. Tadi itu secara garis besarnya mungkin kita sudah tahu apa disiplin positif, kemudian nilai-nilainya. Nah ini yang harus kita kuasai sebagai guru ya, 5 posisi kontrol guru. Ini yang pertama, menghukum. Mungkin kita sudah semua melakukan ya Bapak Ibu, tetapi kita rubah, jangan langsung menghukum ya Bapak Ibu, karena seharusnya kita harus berada di posisi manajer ya. Misalnya yang menghukum ini hormat kepada bendera, ada siswa yang terlambat, kita tidak terima apa alasan dari siswa datang terlambat, tahu-tahu kita langsung menghukum di sini Bapak Ibu. Hukuman itu tidak harus fisik, perkataan juga termasuk dalam hukuman. Ini tidak boleh. Ini yang harus kita rubah menjadi ke manajer. Nah, kata-kata kasar misalnya, mohon maaf mungkin bahasa kita ya, pala bapak kau, itu salah satu menghukum ya. Itu bisa tertanam di anak kita mungkin sampai seumur hidup. Itu kata-kata kasar itu ya Bapak Ibu. Kita harus merubah posisi kontrol seorang guru dari menghukum ke manajer. Kemudian yang selanjutnya itu membuat merasa bersalah. Nah contohnya, berapa kali Bapak Ibu beritahu kamu selalu mengecewakan ibu ya. Misalnya kita membuat siswa itu dari omongan ini, saya sudah memberi kamu, sudah mengingatkan kamu bahwa itu sudah salah. Nah itu salah satu termasuk dari membuat merasa bersalah. Kemudian yang posisi ketiga itu adalah teman. Posisi ketiga teman, di situ kita sebagai seorang guru harus menjadi teman dengan peserta didik ya, agar proses pembelajaran lancar, tidak ada paksaan, tidak ada dongkol dari peserta didik dengan kita. Nah ini posisi teman di sini salah satunya contohnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini, sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini. Itu adalah salah satu contoh dari teman ya. Teman itu kita dengan siswa harus sebagai teman, dia tidak ada dongkol dari siswa dengan kita, dan kita dengan siswa juga tidak ada mindset bahwa peserta itu salah. Nah kemudian posisi selanjutnya itu adalah pemantau. Pemantau di sini lebih banyak peran dari pemantau ya, salah satunya kita terapkan di sekolah itu adalah wakaf kesiswaan, kemudian guru piket. Nah kata-katanya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Di sini katanya sudah tinggi, nadanya sudah tinggi. Itu peran dari wakaf kesiswaan dan guru piket. Tetapi sebagai guru di kelas ataupun sebagai wali kelas ini jangan kalau bisa dihindari. Tetapi kita di sini harus sebagai manajer. Nah manajer di sini kita tanya
tidak ada, mungkin kendaraannya rusak, ya alasannya. Jangan mindset bahwa siswa itu langsung salah, langsung tidak disiplin, tetapi tanyakan dulu alasan kenapa siswa. Nah ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah ini satu pertanyaannya kira-kira. Setelah dia tahu, tanyakan lagi bagaimana solusinya, bagaimana mengatasi kesalahanmu. Tanyakan, ada timbal balik antara siswa dan guru. Jangan menghujat langsung bahwa siswa itu salah. Ya ini diharapkan nanti kita sebagai guru di posisi manajer ini, ya mungkin sebelumnya kita berada di posisi menghukum. Setelah dapat materi ini, diharapkan kita berada di posisi seorang manajer. Nah, ini kasus Bapak Ibu dari posisi 5 kontrol posisi seorang guru. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Awalnya ini sepatu yang ditetapkan itu sepatu hitam, tetapi Sabrina menggunakan sepatu coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan, Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harusnya berwarna hitam, sedangkan Sabrina menggunakan warna coklat. Namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu, selain tidak mungkin kembali pulang ke rumahnya karena jauh, ini alasannya karena jauh, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku. Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula lagi warna sepatu. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap mengenakan sepatu dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Yang sudah kamu tidak bersepatu saja sehari di sekolah. Karena sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Ini adalah hukuman dari Pak Lukman karena Sabrina melanggar aturan tidak menggunakan sepatu berwarna hitam. Sabrina pun mencopot sepatunya dan tidak berani berkeliling sekolah karena malu. Lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah ini salah satu kasus sedang sering terjadi di kita ya di SMA. Nah di sini Pak Lukman posisinya ya, yang pertama dia posisi sebagai pemantau. Nih kata-katanya, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan, kamu salah, sudah terlambat. Kenapa ini posisi memantau? Indikatornya ini. Ya sudah, ini nadanya sudah tinggi ya, sudah kasar, sudah datar. Nah, maka ini menunjukkan dari posisi memantau. Selanjutnya posisi menghukum ya. Tadi saya sudah menyebutkan kalau bisa kita berada di posisi manajer. Ini menghukum. Tidak mau tahu alasan dari siswa kenapa datang terlambat meskipun itu melanggar peraturan. Nah, ini kata-katanya, indikatornya menggunakan kata-kata kasar atau nada yang tinggi. Nah, seharusnya ya Bapak Ibu, kita harus berada di posisi seorang manajer. Nah, tanyakan dulu, Sabrina, kenapa
Kenapa datang terlambat? Sabrina, apa kamu tahu sepatu ini sudah sesuai aturan? Apa alasanmu menggunakan sepatu berbeda? Apa kamu bersedia memperbaikinya? Harusnya kita tanyakan dulu alasannya kenapa. Jangan menghujat bahwa anak itu salah. Ya, mungkin dia punya alasan masing-masing karena melanggar aturan. Ya, sebelumnya kita berada di posisi menghukum. Untuk ke depan, perbaikilah kita sebagai posisi manajer. Tanyakan dulu alasan dari siswa kita. Yang terakhir, apakah kamu lakukan apa yang kamu lakukan agar tidak datang ke sekolah ya, untuk cari solusi dari Sabrina. Nah, ini posisi kontrol. Sekarang yang terakhir ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini saya mau bertanya Bapak Ibu, apakah keyakinan kelas sama dengan peraturan kelas? Apakah keyakinan kelas sama dengan peraturan kelas? Ada yang mau ngasih respon Bapak Ibu? Peraturan dan keyakinan apakah suatu yang sama? Hampir. Ada yang lain? Apakah berbeda? Nah, oke, saya lanjut saja ya Bapak Ibu. Kalau peraturan itu hanya sepihak yang membuat. Misalnya kepala sekolah yang membuatnya, bahkan siswa yang membuatnya, tanpa adanya kesepakatan. Tetapi kalau keyakinan kelas itu kesepakatan bersama. Biasanya sebelum masuk semester 1 di awal-awal itu ada peraturan ya, keyakinan. Biasanya kan siswa mau apa, tidak boleh datang terlambat, membersihkan lingkungan. Nah, itu adalah keyakinan adanya kesepakatan antara guru dan siswa. Nah, itu bedanya. Nah, selanjutnya ini adalah segitiga institusi. Kita harus kalau siswa melakukan kesalahan, tindakan yang salah itu ditanyakan dulu, kemudian menanyakan keyakinannya, keyakinan kelas yang telah dibuat, apakah melanggar keyakinan kelas atau tidak. Nah, kemudian yang terakhir menstabilkan identitas. Ini menstabilkan identitas. Ini kata-katanya, berbuat salah itu wajar. Ini kata-katanya ya Bapak Ibu. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan kesalahan. Tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ini mencari solusi bagaimana masalahnya. Kalau validasi tindakan yang salah, kata-katanya alasannya kenapa melakukan kesalahan. Ya, ini kalau menanyakan keyakinan, tanyakan lagi, masih ingat atau tidak keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Ya, setelah itu, nah ini contoh kasus dari institusi. Labo. Jai, jai.
guru posisi manajer seperti ini untuk mengatasi kasus anak yang datang terlambat. Diharapkan dari kedepannya kita harus sebagai posisi seorang manajer. Akan duduk Yoza. Yoza, tahu Bu panggil ke sini kenapa? Tahu Bu, karena aku datang terlambat. Ya, menurut Yoza datang terlambat itu adalah sebuah kesalahan atau tidak? Iya Bu, maaf Bu, terlambat adalah kesalahan saya. Kita juga pernah melakukan kesalahan. Kita kita akan melakukan kesalahan yang bersama. Alasan yang datang terlambat adalah Tadi malam mereka sedang memakai Bu, sehingga saya begadang Bu. ya. Oke Yoza, apakah orang tua kamu tidak tahu kamu kafe sehingga begadang? Iya Bu, karena orang tua saya tidak tahu. Di sini tanyakan dulu ya Bapak Ibu alasan kenapa dia lagi terlambat. Sehingga merugikan diri kamu sendiri. Hanya kamu bisa datang terlambat datang ke sekolah. Nah, kamu masih ingat atau tidak keyakinan atau perjanjian kita di awal semester untuk menggunakan pelajaran? Masih ingat Bu, saya harus datang tepat waktu. Nah, Yoza tahu perjanjiannya. Kenapa tidak dilaksanakan di kelas? Nah, perjanjian itu harus dilaksanakan kan di kelas. Ya, maaf Bu, saya terlambat. Nah, Yoza, harapannya apakah perjanjian itu harus dilakukan dengan baik di kelas Yoza? Saya akan datang tepat waktu ke sekolah Bu, baik dalam mata pelajaran apapun. Baik, Yoza, dulu harap kamu tidak menggunakannya ya. Semoga ada perubahan setelah ada kemudian lagi. Semoga Yoza datang terlambat lagi, kemudian juga main HP, tidak sekolah. Bapak Ibu itu tadi kasus dari siswa yang datang terlambat. Nah ini terakhir disiplin positif hendaknya guru memberikan standar kepribadian profesional dan sosial yang baik di mana guru. Bapak Ibu itu tadi kasus dari siswa yang datang terlambat. Nah ini terakhir disiplin positif hendaknya guru memberikan standar kepribadian profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu mereaksikan dirinya dari posisi kontrol saat ini bagaimana berjalan dirinya sebagai angkot atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Dan intinya Bapak Ibu, rubahlah posisi kita sebagai asisten penghubung menjadi seorang manajer untuk pada peserta didik kita. Nah baik Bapak Ibu, itulah aksi nyata dari saya. Mudah-mudahan dapat memberikan ilmu. Jika ada masukan dan saran boleh untuk disampaikan kepada saya dan saya kembalikan terus. Dan saya ingin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bicara? Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya boleh kembali ke aktivitas masing-masing. Baiklah, itulah acara kita pada siang hari ini. Terima kasih atas segala partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Maka acara kami tutup.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar Selamat biasa. pagi. Pagi. Selamat pagi, pagi. Semangatlah. Selamat pagi. Pagi. Masih pagi, masih ada semangat. Oke, terima kasih anak ibu.
Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga dapat memberikan ilmu dan manfaat bagi kita semua. Saya berbagi atas apa yang saya dapatkan dan pengalaman dari pendidikan guru penggerak ini dari angkatan 10. Semoga Bapak Ibu bisa mengubah mindset kita sebagai guru. Yang pertama itu pada posisi kontrol. Posisi kontrol lebih banyak seorang guru itu harus berubah awalnya posisi menghukum ke posisi manajer. Kemudian untuk menangani masalah pada siswa yang sering terlambat dan membuang sampah sembarangan itu menggunakan segitiga restitusi. Diharapkan dengan video yang saya berbagi atau pesan ini dapat mengubah Bapak Ibu semuanya kepada peserta. Terima kasih dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.